Jangan mulai hal yang dari besar dulu. Lagi-lagi saya tekankan, lakukanlah hal yang sangat sederhana dan lakukanlah dengan modal yang seminim mungkin. Itu akan menjaga mental teman-teman untuk berkelangsungan bisnis yang kalian jalani, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mantan Karyawan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi, brother? Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas langkah awal cara menemukan ide untuk para bisnis pemula. Tapi kalian yang masih bingung untuk memulai usaha, ide apa sih? Bisnis apa sih yang kita mau lakukan? Jualan apa sih? Bikin produk apa sih? Dari pengalaman saya pribadi, saya akan share beberapa tips untuk gimana cara kita menemukan ide bisnis yang cocok untuk kalian semua. Oke teman-teman, langsung saya bahas ya, gimana sih langkah awal yang tepat untuk teman-teman yang akan mulai bisnis tapi bingung bagaimana caranya, bagaimana menemukan ide-ide bisnis itu. Nanti kalau udah menemukan, laku nggak sih di pasaran? Oke teman-teman, dari pengalaman saya pribadi, saya melakukan jualan produk ini berdasarkan masalah yang ada. Jadi teman-teman, temukan masalah di sekeliling Anda, di lingkungan Anda. Produk apa atau jualan apa sih yang belum ada di sekeliling teman-teman itu atau di sekitar lingkungan teman-teman itu. Yang kedua teman-teman, temukan problem apa sih yang selama ini membuat teman itu kesusahan untuk mencari produk A, B, C, D. Dan dari keresahan itu kita bisa meriset teman-teman ya. Apakah ide kita itu sudah relevan, sudah menjadikan solusi buat teman-teman di sekeliling Anda, buat masyarakat di sekeliling Anda, atau buat market Anda. Coba riset kembali. Sudahkah menjadikan solusi produk yang kalian buat? Jadi seperti itu teman-teman. Yang pertama. Yang kedua teman-teman ya, kita bisa ambil contoh awal mula di Indonesia khususnya ada Gojek. Itu berawal dari keresahan orang yang akan mencari transportasi tapi masih terkendala dengan kita mendatangi orang tersebut untuk minta jasa antar. Jadi keresahan itulah yang akhirnya dibikinlah aplikasi yang namanya Gojek. Ketika kita memesan, tidak perlu mendatangi tukang ojek tersebut. Dan ada lagi contohnya, seperti kita lihat Facebook, itu berawal dari foundernya itu menemukan keresahan gimana sih mengumpulkan alumni-alumninya yang sudah lama tidak berkumpul dan akhirnya bisa berkumpul dengan jarak jauh. Itulah solusi seorang founder menemukan aplikasi yang namanya Facebook dan kita bisa berkomunikasi tanpa bertatap muka, tapi kita bisa lewat chat, bisa lihat fotonya, bisa lihat update statusnya. Jadi itu teman-teman ya, bagaimana produk atau jasa kita bisa jadikan solusi bagi masyarakat. Yang selanjutnya teman-teman, yang harus kalian lakukan ketika kita sudah mempunyai ide atau gambaran sudah jadi solusi bagi kebutuhan masyarakat, langkah selanjutnya yang teman-teman harus lakukan adalah mengevaluasi jasa atau produk teman-teman. Apakah sudah relevan, bisa diterima masyarakat di luar sana. Jadi setelah teman-teman mengevaluasi produk dan jasa teman-teman, dan menurut saya jangan mulai hal yang dari besar dulu. Lagi-lagi saya tekankan, lakukanlah hal yang sangat sederhana dan lakukanlah dengan modal yang seminim mungkin. Itu akan menjaga mental teman-teman untuk berkelangsungan bisnis yang kalian jalani teman-teman. Jadi itu teman-teman yang saya lakukan dulu ketika mendirikan toko bahan kimia, dan sekarang sudah ada lagi bisnis saya yaitu cuci motor, turunan usahanya ya. Jadi saya selalu mengevaluasi dan sabar, tekun, kerja keras. Pasti ada kurang gini, belum diterima di masyarakat. Nah itu teman-teman waktunya untuk mengevaluasi dan terima kritik dan saran dari masyarakat. Soalnya apa? Masyarakatlah yang akan beli produk teman-teman, bukan menuruti ego kita. Yang terakhir teman-teman ya, untuk menutup video ini, teman-teman harus selalu kreatif. Ketika produk teman-teman sudah ada beberapa yang diminati oleh customer, teman-teman harus selalu berinovasi. Jangan berpuas diri. Soalnya kompetitor teman-teman itu juga pasti ada. Jadi kita jangan terlena dengan keadaan, meskipun produk atau jasa kita itu sudah berjalan, kita harus terus mengevaluasi, inovasi biar tidak ketinggalan. Apalagi di era sekarang, di era digital. Kalau kita tidak mengikuti zaman, kalau kita tidak cepat beradaptasi, pasti kita akan ketinggalan dan kalah sama
kompetitor kita. Jadi menurut saya pribadi, kuncinya sukses dalam membangun bisnis bagi pemula adalah sabar, tahan banting, dan kerja keras. Saya yakin tanpa kerja keras, apalagi teman-teman yang tidak punya privilege, tidak punya pengalaman apapun itu, dan kepengen hijrah dari karyawan menjadi wirausaha seperti saya, mantan karyawan, sulit untuk menjalankan suatu bisnis yang kita jalani, apalagi kita sebagai sangat pemula, sangat awam. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seputar bisnis bagi pemula, UMKM, gimana caranya, terus kalau sudah jalan gimana cara strateginya, gimana cara memasarkannya, bisa komen teman-teman. Nanti kalau komen teman-teman itu bermanfaat, akan kami bahas. Seperti itu teman. Oke teman-teman, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.